Hai guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Bunda Abel Kitchen. Seperti biasa di video kali ini, aku mau berbagi lagi salah satu resep ide jualan yang sangat recommended banget dijual pada saat malam hari di angkringan dengan rasanya yang enak dan juga ramah di kantong, mengenyangkan juga, dijamin laris manis. Daripada penasaran, yuk kita langsung aja ke videonya. Tapi jangan lupa ya, sebelum lanjut klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan resep jualan menarik lainnya dari channel aku. Yang udah subscribe aku ucapkan banyak terima kasih. Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara bikinnya. Pertama-tama kita bikin bahan nasinya dulu dan sudah aku siapkan juga beras kurang lebih 250 gram. Kemudian tambahkan air secukupnya, disesuaikan dengan beras masing-masing ya. Di sini aku pakai beras yang pulen banget. Kemudian setelah ditambahkan air, tambahkan juga perbumbuannya yaitu 2 batang serai, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang udah digeprek. Selanjutnya biar tambah harum lagi, boleh ditambahkan 3 lembar daun salam. Nah, supaya rasanya agak sedikit gurih, tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu ayam. Lanjut kita aduk merata dan kita masak. Nah, sambil menunggu nasinya ini matang, kemudian kita akan bikin untuk bahan isiannya. Sudah aku siapkan secukupnya daun kemangi, sudah aku cuci dengan bersih dan juga udah aku petikin. Kemudian di sini 2 buah dada ayam sudah aku suir-suir juga. Dan sebelumnya dada ayamnya ini kita rebus terlebih dahulu ya guys. Selanjutnya untuk bumbunya, 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, kemudian 2 ruas jahe, 6 butir kemiri, secukupnya cabai rawit, 6 batang serai, dan 2 buah tomat ukuran kecil, kemudian 5 lembar daun jeruk, dan nanti akan aku tambahkan secukupnya aja kunyit bubuk. Kalau nggak ada bisa digantikan sama 1 ruas kunyit segar. Pertama-tama kita haluskan kemiri, bawang putih, kemudian 2 ruas jahe. Kalau kalian lagi mager ngulek, boleh kok dihaluskan menggunakan blender ataupun chopper. Jadi disesuaikan sama kemampuan masing-masing aja ya. Karena aku itu kalau masak atau bikin bumbu suka banget dihaluskan menggunakan cobek. Menurut aku rasanya lebih sedap aja ya guys. Tapi kembali lagi ya ke selera masing-masing. Nah, di sini untuk bahan-bahan tadi sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan juga untuk bawang merahnya. Kenapa kalau ngulek bumbu itu dimasukkan secara bertahap? Mungkin sebagian kalian ada yang bertanya-tanya ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa ya guys, cuma supaya nggak pegel aja. Jadi nguleknya itu secara bertahap. Nah, di sini untuk bawang merahnya kita ulek lagi, dan selanjutnya terakhir adalah cabai rawit. Untuk resep yang satu ini cabai rawitnya nggak boleh di skip ya guys, karena ini tuh bener-bener enak kalau rasanya bener-bener pedes banget. Nah, kira-kira bumbunya udah selesai kita haluskan. Lanjut kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Oh ya, ini terakhir ya, aku tambahkan kunyit. Kalau nggak ada bisa digantikan sama 1 ruas kunyit segar. Nah, ini kita ulek merata lagi. Nah, di sini tomatnya sekalian aja ya, akan aku potong-potong. Nah, untuk tomatnya sendiri boleh dipotong-potong sesuai selera, boleh seperti yang aku lakukan atau boleh dipotong dadu. Kemudian setelah itu kita geprek juga untuk serainya. Oke guys, untuk perbumbuannya udah siap, selanjutnya langsung aja kita tumis. Siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak sayur, kemudian tumis bumbu yang tadi udah kita haluskan. Jangan lupa ya, kita masukkan juga daun jeruknya. Daun jeruknya boleh disobek-sobek dulu supaya aromanya itu lebih keluar. Kemudian lanjut kita tumis bumbunya kembali sampai matang atau sampai tercium harum. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbu sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Oke, kita lanjut masak. Di sini bumbunya udah tercium harum, tandanya udah mateng. Kemudian masukkan ayam yang tadi sudah kita suir.
Kemudian kita tambahkan juga air. Untuk airnya secukupnya ya. Di sini aku pakai dulu yang dari ulekan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita akan tambahkan seasoning dulu. Untuk seasoningnya yaitu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, kemudian 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Atau bisa disesuaikan sama selera masing-masing. Pokoknya rasanya itu pedas, ada manis-manis sedikit, ada gurih-gurihnya juga. Nah, lanjut ini akan kita masak kembali sampai airnya ini sedikit menyusut. Kalau kira-kira airnya udah menyusut seperti ini, kemudian kita akan masukkan daun kemangi. Untuk penggunaan daun kemangi boleh kita pakai semuanya atau boleh juga kita pakai sebagian. Dan sebagiannya lagi nanti akan kita masukkan di pembungkus daun supaya aromanya lebih wangi aja ya guys. Nah, daun kemanginya aku masukkan sebagian, kemudian kita aduk merata dan masak kembali kurang lebih 2-3 menit. Atau hanya sampai daun kemanginya ini sedikit layu. Jangan lupa sebelum mematikan api kompor, cek rasa terlebih dahulu dan kalau rasanya udah pas, barulah bisa pindahkan ke piring saji. Dan ini sudah aku pindahkan di piring saji. Untuk tampilannya ini benar-benar menarik dan rasanya dijamin kalian pasti suka. Oke, lanjut ini akan kita bungkus dulu ya. Dan sudah aku siapkan juga beberapa lembar daun pisang. Nah, untuk nasinya tadi udah mateng ya guys, tapi nggak sempat aku record. Jadi ini langsung aja kita masukkan nasinya dulu. Untuk banyaknya cukup 1 sendok nasi seperti ini yang peres ya. Kemudian kita akan tambahkan ayam suwirnya. Kemudian supaya aromanya lebih sedap lagi, jadi aku tambahkan juga daun kemangi yang masih segar. Nah, lanjut ini akan kita bungkus. Untuk cara bungkusnya cukup sederhana banget, kita tutup bagian kiri kanannya. Kemudian untuk bagian ujung per ujungnya akan kita tutup juga menggunakan tusuk lidi. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Oke guys, kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, inilah sebagian sudah aku bungkus ya guys. Jadi sebagiannya lagi akan kita bungkus nanti sesuai pesanan aja, karena ini tuh memang harus dimakan dalam kondisi masih hangat. Dan untuk selanjutnya ini akan kita bakar atau kita panggang dulu. Dan di sini aku mau pakai panggangan induksi ya. Jadi seperti ini. Kalau nggak ada, kalian boleh juga ya menggunakan panggangan yang dari arang langsung. Nah, jadi kita tunggu aja sampai daunnya ini berubah menjadi agak sedikit kecoklatan atau agak sedikit gosong. Itu akan menambah rasa banget ya guys. Jangan lupa ya dibolak-balik agar matang merata. Kalau dirasa udah pas, kemudian kita akan angkat dan pindahkan ke piring. Nah, di sini yang sudah aku bakar, aku mau cobain dulu ya guys. Untuk sisanya akan kita bakar nanti. Nah, untuk aromanya ini bener-bener harum banget. Untuk rasanya ini bener-bener enak banget guys. Jadi dari nasi yang pulen tadi, aroma bawangnya berasa. Kemudian kita kasih juga serai dan juga daun salam ya. Kemudian dari ayam suwirnya ini juga aroma daun kemanginya begitu menggugah selera. Pokoknya dijamin enak banget. Cocok untuk ide jualan angkringan pada saat malam hari, dan per bungkus bisa dijual dengan harga 6.000 atau 7.000 rupiah. Itu tergantung dari banyak sedikitnya isian ayamnya ya.
Karena kalau di daerah aku di Kalimantan, satu bungkus itu biasa dijual dengan harga 10.000, tapi ayam suwirnya agak dibanyakin. Pokoknya ide jualan satu ini recommended banget karena rasanya enak, kemudian ramah di kantong dan juga mengenyangkan. Oke, baiklah guys, makasih yang sudah temenin aku bikin ide jualan yang mengenyangkan dan juga enak banget hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.